Halo semua, gue Indra. Ya sudah hampir 1 bulan lebih gue gak upload video ke YouTube dan baru kali ini gue bisa up lagi. Mohon maaf banget. Oke lah, kali ini gue bakalan bahas manga yang tentunya kalian juga sudah pada tahu ya, karena sebentar lagi adaptasi animenya juga tayang di tahun ini, yaitu Blue Lock. Nah, buat kalian yang masih belum tahu, Blue Lock adalah manga shonen sport yang dibuat oleh Kaneshiro Muneyuki, salah satu mastermind di dunia manga Jepang. Karya-karyanya bagus banget. Dan Kaneshiro ini berkontribusi untuk bagian ceritanya, sedangkan untuk bagian artnya ditangani oleh Nomura Yusuke, salah satu autor di manga Dolly Kill Kill. Dan juga Blue Lock ini dipublish di Weekly Shonen Magazine, miliknya Kodansha. Lalu alasan apa sih yang buat gua memutuskan untuk ceritain manga yang satu ini? Well, pertama, Blue Lock sendiri membawakan tema sepak bola, yang tentunya kita tahu sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia untuk saat ini. Dan oleh karena itu juga, sudah banyak manga yang bertemakan sepak bola. Contoh kecilnya kayak Kapten Tsubasa dan Inazuma Eleven. Dan ya biasanya manga-manga sepak bola ataupun manga sport lain kebanyakan mengedepankan elemen kerja sama tim, kebersamaan, dan bagaimana caranya membangun tim untuk meraih suatu kemenangan. Tapi beda dengan Blue Lock. Di Blue Lock tidak ada yang namanya kerja sama tim. Setiap karakter di Blue Lock hanya ingin meraih satu posisi, yakni menjadi striker terbaik di dunia. Dan demi tujuannya itu, semua karakter dituntut untuk menjadi seorang egois yang bisa mencetak gol dengan cara apapun. Dan yang gokilnya, karena semua karakter di Blue Lock ini striker, semua posisi saat mereka bermain semuanya diisi oleh striker. Bahkan kipernya pun seorang striker. Tak hanya itu, konsep ceritanya yang unik ini dipadu-padankan dengan artnya yang bagus banget. Good job banget lah buat Nomura Yusuke. Bahkan gua bisa katakan kalau kalian bakalan mudah banget buat hafal tiap-tiap karakternya, karena memang shonen yang punya desain beda-beda dan unik. Lalu setiap karakternya juga punya motivasi mereka masing-masing yang ngebuat ceritanya makin asik dan enggak ngebosenin. Jadi ya mungkin itu aja ulasan singkat gua. Intinya manga ini sangat layak banget buat kalian baca. Cuman buat kalian yang agak males kalau harus baca, video gua ini bisa jadi alternatif jika kalian masih ingin ikutin manga Blue Lock ini. Oke, mungkin cukup basa-basinya. Mari kita langsung saja mulai. Ini dia alur cerita Blue Lock part yang pertama. Cerita diawali dengan sebuah monolog yang mengatakan di dunia sepak bola sangatlah mungkin untuk melahirkan kiper, bek, serta gelandang elit. Namun beda ceritanya dengan striker, karena seorang striker kelas atas adalah seseorang yang muncul di saat keadaan yang paling krusial. Scene pun berpindah menyorot rapat pertemuan Japan Football Association atau yang disingkat menjadi JFA yang sedang membahas keterpurukan timnas Jepang yang harus gugur di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Nah, Thierry Henry, member baru JFA sekaligus yang menginisiasi rapat ini, mengusulkan untuk mengembangkan sebuah rencana baru untuk meningkatkan performa timnas Jepang dalam ajang Piala Dunia. Namun sang presiden JFA, Buratsuta Hirotoshi, tidak menerima usulan dari Henry. Menurutnya, sepak bola tidaklah lebih dari sekedar bisnis. Selagi keuntungan masih besar, maka suatu perubahan tidaklah diperlukan. Dibandingkan melakukan suatu reformasi, Buratsuta ini lebih menyarankan untuk mendatangkan saja pelatih dari luar negeri guna mendorong semangat para pemain. Dan jika mereka mengalami kekalahan beruntun, mereka hanya perlu melimpahkan kesalahannya pada si pelatih lalu memecatnya. Jadi ya, selama nama baik timnas masih terjaga, bagi Presiden Maruk ini semuanya akan baik-baik saja. Karena dengan begitu, pundi-pundi uang masih akan terus mengalir. Ya, dari sini kita tahu ya seberapa bobroknya persepak bolaan Jepang di cerita Blue Lock ini. Ya, kurang lebih kayak di negara mana gitu kan. Gak perlu gua sebutin, kalian juga pasti sudah paham. Mendengar tanggapan si presiden, Henry pun dengan tegas mengatakan kalau situasinya tetap terus dibiarkan, maka sampai kapanpun timnas Jepang takkan pernah bisa menjuarai Piala Dunia. Tentunya perkataan Henry ini hanya terdengar seperti sebuah lelucon konyol bagi si presiden. Buratsuta bertanya apakah Henry ini berpikir kalau Jepang benar-benar mampu menjuarai Piala Dunia. Henry pun menjawab tentu saja pasti bisa, karena melihat Jepang menjuarai Piala Dunia adalah impiannya. Dan untuk itu, Henry mempunyai sebuah rencana untuk menciptakan pemain terbaik yang bisa memimpin Jepang menjuarai Piala Dunia.
Dan untuk mengeksekusi rencananya itu, Andri memperkenalkan Ego Jinpachi, seorang pelatih yang dipercaya bisa merombak ulang pondasi timnas sepak bola Jepang. Sementara itu, Shin pun berpindah tempat ke prefektur Saitama, yang mana tengah berlangsung final kualifikasi sepak bola SMA tingkat nasional antara SMA Ichinan dan SMA Matsukaze, dengan skor sementara 0 untuk Ichinan dan 1 untuk Matsukaze. Situasi di lapangan pun lagi panas-panasnya, sebab sudah mencapai menit-menit akhir, di mana diperlihatkan main karakter kita yaitu Isagi Yoichi yang berhasil melewati beberapa pemain lawan hingga akhirnya Isagi dihadapkan dalam situasi one-on-one dengan kiper musuh. Awalnya Isagi berniat langsung menembak bolanya, namun di saat itu dari sisi lain dalam zona free tanpa penjagaan teman Isagi datang memanggil umpan. Nah, di sini Isagi sempat ragu sesaat antara langsung menembak atau mengoper. Namun karena provokasi dari pelatihnya yang melarang Isagi untuk menendang, Isagi pun memutuskan untuk mengoper. Akan tetapi sayangnya tendangan dari temannya itu malah meleset dan membentur tiang gawang. Alhasil tim SMA Matsukaze mendapat peluang untuk menyerang balik. Mereka langsung mengumpankan bola pada sang striker mereka, Kira Ryosuke. Kira pun di sini berhasil mencetak gol sehingga skor menjadi 0-2. Dan tentunya dengan demikian SMA Matsukaze berhasil keluar sebagai pemenang sekaligus memperoleh tiket untuk melaju ke tingkat nasional. Sebagai bintang bagi timnya, Kira pun diwawancarai sejumlah media, sedangkan di lain sisi, pelatih SMA Ichinan mengumpulkan para pemainnya. Ya seperti biasalah, jika tim kalah, sang pelatih bakalan menyampaikan pidato yang sudah menjadi template-nya. Pelatih berkata kalau kekalahan di pertandingan ini bukanlah hal yang sia-sia, jadi mereka harus terus mengingatnya seumur hidup mereka. Dan bagi sang pelatih, SMA Ichinan masih tetap menjadi tim terbaik di Jepang. Namun walau yang lain tampak terlihat menangisi kekalahan di pertandingan ini, Isagi sendiri tidak tampak demikian. Malahan Isagi ini dapat menerima fakta jika SMA Ichinan hanyalah tim yang gagal selangkah lagi untuk mencapai tingkat nasional. Dan dirinya hanyalah seorang penyerang tak terkenal dari timnya itu. Saat di perjalanan pulang, Isagi mengingat kembali Noel Noah, seorang striker asal Prancis yang menjadi pemain terbaik di tahun 2018. Sekaligus sosok pesepak bola yang menginspirasi Isagi dalam bermain sepak bola. Demi bisa menjadi seperti sosok idolanya itu, sedari kecil Isagi ini terus mengasah permainan sepak bolanya. Bahkan bisa dikatakan sewaktu SD sampai SMP, Isagi ini menjadi pemain andalan bagi timnya. Namun ketika Isagi masuk SMA Ichinan, Isagi seakan dipaksa menguburkan mimpi-mimpinya sebagai pesepak bola, dikarenakan ideologi sang pelatih yang mengharuskan permainan sebagai sebuah tim, as a team. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Isagi pun membayangkan kembali momen terakhir saat di pertandingan tadi. Isagi pikir jika dia bisa saja sedikit egois dan menendang bolanya, kemungkinan nasibnya akan berubah. Tetapi balik lagi, menurutnya itu hal yang salah, karena di pikirannya sudah tertanam mindset bahwa seseorang tidak akan bisa menang jika sendirian. Sebab sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh 11 orang. Ya pada akhirnya Isagi pun hanya bisa meluapkan kekesalannya itu dengan berteriak lalu menangis. Ya bagaimanapun Isagi ini tetap pengennya menang. Setibanya di rumah, ibu Isagi memberikan sebuah surat kepada Isagi, di mana isi suratnya itu adalah pemberitahuan mengenai proyek pengembangan pemain dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Dan Isagi menjadi salah satu yang terpilih untuk mengikutinya. Di keesokan harinya pun Isagi tiba di gedung Asosiasi Sepak Bola Jepang. Walaupun Isagi sendiri masih bingung mengapa dirinya bisa terpilih, tapi terlepas dari itu, Isagi juga merasa senang karena ternyata ada seseorang yang mengamati permainan sepak bolanya. Tak lama, Isagi dihampiri oleh Kira dari tim Matsukaze yang sebelumnya mengalahkan timnya Isagi. Jadi Kira ini sama-sama terpilih dalam proyek pengembangan dan tak hanya sekedar menyapa dan mengenal Isagi, di sini Kira juga memuji gaya permainan Isagi. Menurut Kira, Isagi ini punya perspektif lapangan yang hebat dan IQ sepak bola yang tinggi. Isagi pun tentunya terkejut karena Kira Ryosuke, seorang bintang muda sepak bola Jepang, mengakuinya. Dan hal itu juga membuat rasa percaya dirinya Isagi meningkat. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam gedung dan di dalam ternyata sudah berkumpul banyak pemain terpilih yang tengah menunggu. Dan tak lama tepat di atas panggung, Ego Jinpachi, sosok pelatih yang tadi disebutkan di awal cerita, memulai pidatonya. Pertama-tama Ego mengucapkan selamat pada 300 striker di bawah 18 tahun yang sudah terpilih dan hadir di sini. Yap, semua yang diundang dalam proyek ini merupakan striker.
Dan tanpa basa-basi dulu, Ego langsung menyampaikan tugasnya untuk membentuk tim Jepang yang mampu menjuarai Piala Dunia. Sontak mendengar kata menjuarai Piala Dunia, semuanya kaget dan terheran-heran. Ego pun lanjut menjelaskan kalau Jepang hanya memerlukan satu hal untuk menjadi tim sepak bola yang terkuat, yaitu seorang striker revolusioner. Dari 300 striker yang sudah berkumpul di sini, Ego akan menciptakan striker terbaik di dunia. Dan untuk mencapai itu, Ego sudah membuat sebuah fasilitas yang bernama Blue Lock. Blue Lock sendiri merupakan sebuah bangunan berbentuk pentagon yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat latihan untuk mereka semua yang sudah terpilih. Lalu mulai dari sekarang mereka tidak diperbolehkan untuk pulang. Dan juga dari sini, karir sepak bola yang sudah mereka kenal akan berakhir. Yang dalam tanda kutip, mereka yang berkompetisi di tingkat nasional harus melupakan semua perjuangan yang telah mereka lakukan. Namun bagi pemain yang berhasil mengalahkan 299 pemain lain dan menjadi satu-satunya yang bertahan, Ego menjamin pemain tersebut akan menjadi striker terbaik di dunia. Semuanya pun dibuat terkejut lagi oleh perkataan Ego. Di sini Kira menjadi satu-satunya yang memberanikan diri untuk speak up kalau dia tidak setuju. Kira mengatakan bagi sebagian dari mereka, khususnya yang berpartisipasi di tingkat nasional, tim merupakan prioritas yang paling utama. Karena hal itu, dia tidak mungkin bisa menerima persyaratan yang sudah tadi Ego sebutkan. Ya, beberapa pemain lain pun setuju dengan Kira dan ikut menentang Ego. Ego kemudian menanggapinya dengan sebuah pertanyaan, apakah kalian lebih memilih menjadi juara sepak bola SMA di negeri sampah ini dibandingkan menjadi striker terbaik di dunia? Bagi yang mau pergi, maka silahkan saja. Ego lalu memberitahu hanya dengan melihat mereka saja, Ego merasa ngeri akan jadi seperti apa masa depan sepak bola Jepang. Dalam sepak bola sendiri, Jepang mungkin yang terbaik di bidang teori dan keterampilan organisasi. Akan tetapi di luar hal tersebut mereka hanyalah kelas 2. Ego pun kembali bertanya, apa itu sepak bola bagi mereka? Apakah itu olahraga di mana seseorang mencetak gol dengan tim yang beranggotakan 11 pemain? Jika demikian, bagi Ego hal itu salah, dan mindset itu juga yang membuat Jepang tertinggal dalam skill sepak bola. Ego kemudian berkata, sepak bola itu pada intinya adalah olahraga tentang mencetak gol, meskipun harus mengorbankan rekan tim sendiri. Dan pemain terbaik adalah dia yang paling banyak mencetak gol. Kira pun kembali menentang Ego. Kira ngomong kalau apa yang dikatakan Ego merupakan suatu penghinaan untuk pemain seperti Honda, Kagawa, dan juga pemain lainnya yang sudah membentuk barisan timnas Jepang. Bagaimanapun mereka semua adalah bintang sepak bolanya Jepang. Mendengar pemain yang sudah Kira sebutkan, Ego justru malah mengolok-ngolok mereka sebagai sebuah tim yang belum pernah sekalipun menjuarai Piala Dunia. Bahkan Ego ini ngomong kalau dirinya sama sekali tidak peduli dengan semua pemain ampas tersebut. Ego pun menyebutkan beberapa contoh striker terbaik di dunia di sini. Dimulai dari Noel Noah, sebagai seorang striker yang berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or dan mengalahkan Messi dan Cristiano Ronaldo. Noel Noah pernah berkata, "Aku merasa lebih baik saat kalah 3-4 tapi mencetak hat-trick daripada menang hanya dengan sebuah assist." Lalu salah satu pemain terbaik abad ke-20, Eric Cantona pernah mengatakan saat burung camar mengikuti kapal nelayan, itu karena mereka mengira ikan sardenya akan dilempar ke laut. Kemudian Pele, salah satu legenda sepak bola peraih 3 gelar juara Piala Dunia berkata, penyerang terbaik, gelandang terbaik, bek terbaik, kiper terbaik, untuk semua pertanyaan itu, aku selalu menjawab, tentu saja aku. Dengan ekspresi gilanya, Ego pun mengatakan bagaimana, mengerikan bukan? Tetapi mereka bisa bilang begitu karena merekalah pemain terbaik. Mereka semua adalah gambaran striker revolusioner dengan egoisme luar biasa yang tidak dimiliki oleh Jepang. Jadi intinya, Ego Jinpachi ini ingin mengatakan kalau mereka semua takkan pernah bisa menjadi pemain terbaik kecuali mereka mempunyai ego tersebut. Dan tentunya alasan Ego berdiri di hadapan mereka adalah untuk menciptakan pemain seperti itu di Jepang. Dengan tumbal 299 pemain, seorang pahlawan akan muncul dan bersinar. Izagi pun di sini menolak untuk mempercayai omongan Ego, karena rasanya tidak mungkin striker biasa seperti dirinya bisa menjadi pemain terbaik di dunia. Ego kemudian menanyakan satu hal lagi. Ego menyuruh mereka membayangkan situasi di mana mereka sedang bermain di final Piala Dunia di suatu stadion yang disaksikan 80.000 penonton. Skornya masih 0-0, sementara waktu pertandingan hampir berakhir. Saat itu, rekan tim kalian berhasil mengoper bola kepada kalian. Hingga situasi pun jadi one-on-one antara kalian dengan kiper musuh.
Lalu tak jauh di samping kalian, di area tanpa penjagaan, ada rekan yang siap menyambut bola. Jika kalian mengoper padanya, kemungkinan dia akan mencetak gol dan tim kalian akan menang. Harapan seluruh Jepang pun ada di pundak kalian. Namun kalian mengesampingkan semua pemikiran itu, dan tanpa ragu kalian memilih langsung menendang bolanya. Jika kalian menginginkan ego itu, maka melangkahlah melewati gerbang ini. Dan untuk yang terakhir kalinya, Ego menjelaskan kalau sepak bola adalah olahraga yang mengembangkan seseorang untuk menjadi striker, dan rekan satu tim lainnya hanya ada untuk membantu mereka. Singkirkan semua pengetahuan dasar kalian. Saat berada di lapangan, kaulah bintangnya. Kesenangan terbesar kalian tak lain adalah mencetak gol. Kau hidup untuk kesenangan itu bukan? Bukankah itu yang dinamakan seorang striker? Setelah mendengar kata-kata Ego yang membuatnya merinding, akhirnya Isagi memutuskan untuk melangkah menuju gerbang. Tentunya karena Isagi adalah seorang striker. Di tengah kerumunan orang-orang yang masih ragu, Isagi pun menjadi satu-satunya yang berlari menuju gerbang Blue Lock. Namun tak lama berkat Isagi, para pemain lain pun ikut menyusul melewati gerbang dengan satu tujuan, yakni menjadi striker terbaik di seluruh dunia. Setelah semuanya pergi, Andri datang dan berbicara dengan Ego. Andri bilang mulai dari sekarang dia akan mengikuti setiap perintahnya Ego. Begitupun dengan masa depan sepak bola Jepang yang ada pada 300 pemain itu. Semuanya sekarang ada dalam genggaman tangan Ego. Ego pun menanggapinya dengan berkata, mereka mungkin harus mengorbankan 299 pemain, tetapi dengan itu mereka akan menciptakan seorang striker terbaik yang mampu melampaui semuanya. Dan itulah arti dari Blue Lock. Dan tentunya ini juga akan menjadi momen paling krusial dalam sepak bola. Oke, mungkin sampai di situ saja untuk sekarang. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sekali lagi gue minta maaf karena akhir-akhir ini gue jarang upload video. Gimana? Apakah manga ini layak buat gue ceritain sampai habis? Nggak juga sih, manga ini masih ongoing sampai sekarang. Jadi nggak tahu kapan kelarnya juga. Tentunya masih banyak lagi kejutan dan hal menarik di manga Blue Lock ini. Gimana menurut kalian? Tulis aja di bawah. Kalau ada yang salah ataupun keliru, ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.